Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Bu Rista di mata kuliah Teknik Demografi. Siang-siang begini teman-teman lemes, males. Oke, jadi nggak apa-apa, kita belajar teknik demografi ini sambil teman-teman rebahan, bisa sambil eh, nongkrong di mana ya, di depan rumah dan sebagainya. Nah, Bu Rista minta maaf karena minggu kemarin Bu Rista tidak bisa memberikan perkuliahan secara langsung ya, karena Bu Rista sedang ada di Jakarta di Dirjen Dukcapil. Hari ini kita harus belajar materi yang double. Jadi kemarin yang tidak Bu Rista sampaikan, hari ini terpaksa harus disampaikan. Kita double hari ini, tapi pertemuan kemarin sebenarnya cuma ini saja sih, tidak ada hitung-hitungan sama sekali. Baru pertemuan kali ini yang ada hitung-hitungan. Jadi pertemuan kemarin itu hanya konsep saja, konsep live table itu sendiri. Nah, karena itu, jadi pada hari ini pokoknya harus semangat. Dan Bu Rista juga minta maaf karena pada pertemuan hari ini Bu Rista nggak on cam. Jam segini tuh sudah sudah penampilannya Bu Rista udah kayak zombie-nya di tren kubusan, jadi males banget mau on cam. Jadi mohon dimaklumi. Nah, oke, sambil teman-teman isi presensi OCW, kita langsung saja menuju ke materi. Juga sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung di Zoom. Mungkin ada yang masih ketiduran atau masih di luar rumah. Ya, kita tunggu saja. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perapian data, mulai A sampai Z tentang teknik perapian data. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang sangat berbeda. Itu hampir tidak ada kaitannya dengan perapian data, tapi konsep materi ini itu sangat diperlukan dalam analisis demografi dan juga kesehatan. Ilmu-ilmu kesehatan masyarakat dan juga kesehatan yang medis, kedokteran itu sangat membutuhkan perhitungan dari life table ini. Life table itu apa? Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Life table. Ketika teman-teman berbicara tentang life table itu, kalau di bahasa Indonesia kan itu bukan berarti tabel kehidupan. Jadi kalau teman-teman mencari life table di Google, terus ketemu yang literatur bahasa Inggris, terus kemudian teman-teman, kok susah sekali ya kalau bahasa Inggris, akhirnya teman-teman mau mencari ke literatur yang bahasa Indonesia. Teman-teman mengetikkan tabel kehidupan. Di situ tidak akan ketemu yang namanya konsep life table yang sebenarnya. Karena life table ini adalah, kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tabel kematian. Nah, gitu. Life table kalau di demografi dan kesehatan di luar negeri, baik itu UN, kemudian ada universitas-universitas yang social science, kemudian kesehatan masyarakat, kayak gitu, public health, itu sepakat menggunakan bahasa Inggris life table. Tapi ketika ilmu itu masuk ke Indonesia, perhitungan itu masuk ke Indonesia, itu secara harfiah oleh orang-orang demografi, maksudnya demograf atau orang-orang yang ahli dalam bidang demografi, dalam bidang kesehatan, kedokteran, itu kita menyebutnya sebagai tabel kematian. Kalau orang awam ini akan mendeskripsikan life table
menyebut life table di Indonesia kan jadi tabel kehidupan, tapi karena teman-teman sudah belajar demografi, ketika munculkan life table, teman-teman harus ingat, oh, life table itu artinya adalah tabel kematian. Nah, kenapa? Karena nanti di dalam komponen tabel ini itu sebenarnya itu mengukur probabilitas atau kemungkinan untuk hidup dan juga kemungkinan untuk mati. Setelah kita mengetahui berapa orang yang mungkin mati, kita bisa mengetahui berapa jumlah orang yang mungkin hidup. Begitu. Nah, kenapa sih sebelum kita masuk ke penjelasan life table itu apa secara definisi, itu kita harus melihat dulu beberapa kasus di bawah ini. Kita sebelumnya dalam perhitungan demografi yang sederhana, itu kita mengetahui adanya dua ukuran. Ada rates dan ada rasio. Saya ini laser dulu. Ada tingkat dan ada rasio. Tingkat contohnya, berapa tingkat kelahiran di Indonesia? Misalnya, oh sekarang tingkat kelahiran total fertility rates di Indonesia itu 1,9 misalnya. Nah, itu. Rasio, berapa dependensi rasio di Indonesia? Nah, itu kita sudah akrab sekali ya dengan rates dan rasio. Tapi ternyata dua ukuran ini itu tidak bisa menjawab permasalahan seperti yang nomor satu ini. Ketika kita dihadapkan pada suatu populasi, misalnya di kota A, di kota Solo. Berapa orang di kota Solo yang saat ini itu berumur 20 tahun? Di tahun 2021 ini misalnya berumur 20 tahun. Berapa sih dari orang-orang tersebut yang saat ini berusia 20 tahun itu yang bisa umurnya itu sampai tepat usia 50 tahun atau dapat merayakan ulang tahun ke-50. Nah, kita tidak bisa menjawabnya dengan rates dan rasio. Tingkat kematian tidak bisa digunakan untuk menghitung ini, untuk memprediksi berapa jumlah orang itu tadi yang bisa mencapai usia 50 tahun. Nah, seperti ini juga. Angka harapan hidup bayi yang baru lahir. Berapa angka harapan hidup seorang bayi yang baru lahir di misalnya provinsi A atau di kota Solo atau di kota mana misalnya Boyolali dan sebagainya pada tahun 2010, 2011 sampai tahun 2021. Ini berapa sih angka harapan hidupnya ketika dilahirkan? Atau dengan bahasa mudahnya, setelah bayi itu lahir, dia kemungkinan bisa hidup sampai berapa tahun lagi, berapa lama dia bisa hidup, kayak gitu. Nah, ini menjadi misteri dan tidak bisa dijawab dengan rates dan rasio. Nah, kemudian kalau bayi sudah disinggung, orang yang muda sudah disinggung. Nah, ini seseorang yang telah berumur 65 tahun, sudah masuk golongan lansia ya, berapa sih kemungkinannya? Kemungkinan itu artinya adalah peluang, ya. Bukan ramalan, tapi peluang untuk dapat bertahan hidup hingga 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Nah, kalau kita berbicara kemungkinan, dalam ilmu teknik itu kita harus memberikan jawaban berupa angka. Angka peluang, probabilitas, bukan hanya sedang, rendah, tinggi, tidak bisa, tapi kita harus membuat suatu angka. Kita harus membuat output suatu angka, probabilitas. Oh, ternyata setelah berusia 60 tahun, misalnya dia masih memiliki peluang atau kemungkinan untuk dapat bertahan hidup 10 tahun lagi, misalnya peluangnya sebesar 0,01 atau 1%. Kayak gitu.
Itu buat survive atau bertahan. Peluang untuk meninggal berarti kalau probabilitasnya untuk hidup tadi 0,01 atau 1%, berarti peluang untuk meninggalnya 99%, atau tidak dapat bertahan sampai 3 tahun lagi itu sampai 99%. Nah, kayak begitu. Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Nah, kita menggunakan tabel kematian atau life table. Secara pengertian atau secara kaidah, life table itu bisa diartikan sebagai sebuah tabel yang menggambarkan sejarah hidup suatu kelompok hipotesis manusia, atau yang biasa kita kenal dalam istilah demografi dan ilmu sosial itu adalah cohort. Cohort atau dalam bahasa Inggris itu di spelling sebagai COHORT, cohort. Kalau Bu Rista biasanya ini terbiasa menyebutnya cohort. Daripada cohort, itu Bu Rista lebih gampang menyebutnya cohort. Kalau masalah mau disebut dalam bahasa Inggris atau Indonesia, it's okay. Jadi cohort itu adalah sekelompok manusia yang dijadikan suatu bahan penelitian atau bahan perhitungan, dan biasanya cohort itu memiliki karakteristik yang sama. Nah, cohort itu kemudian direkam sejarah hidupnya mulai dari dia lahir sampai dia akhirnya kelompok itu lahir satu persatu sampai kemudian akhirnya satu persatu meninggal dan habis. Seperti ini. Kelompok hipotesis manusia atau cohort yang berangsur-angsur berkurang jumlahnya oleh karena kematian. Bahkan nanti sampai kapan anggota terakhir cohort tersebut meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 0. Yang awalnya jumlahnya ketika lahir ribuan, kemudian sampai nanti meninggal satu persatu sampai 0. Itu direkam semua dalam sebuah metode perhitungan statistik ya. Nah, life table ini seperti yang Bu Rista bilang, life table dalam bahasa Inggris atau tabel kematian dalam bahasa Indonesia itu juga sering dikaitkan dengan perhitungan survival analysis. Jadi dalam tabel kematian itu nanti juga akan tergambar, ada gambaran berapa orang yang probabilitasnya atau kemungkinannya bisa survive di usia sekian. Kemudian mereka bisa survive lagi sampai usia sekian pada periode yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, life table ini bentuknya sangat sederhana. Rumusnya juga gampang. Kalau teman-teman sudah paham. Nah, ini data dasarnya kalau untuk negara atau provinsi itu kita membutuhkan data dasar yaitu ASDR atau Age Specific Death Rate. Nah, biasanya data ASDR ini hanya tersedia yang dipublish oleh BPS itu minimal itu di tingkat provinsi pada masa sebelum sensus 2020 ya. Saya nggak tahu kalau di sensus 2020 ini apakah sudah ada ASDR yang di tingkat kabupaten. Data mentahnya sih ada, tapi mereka tidak publish. Masalahnya seperti itu. ASDR biasanya juga ada pada data dari SDKI, atau Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Kalau di sensus tidak ada, atau di data tahunan BPS itu tidak ada, biasanya di SDKI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu ada. Nah, tadi Berista sudah jelaskan cohort dari yang awalnya ribuan atau ratusan juta atau ratusan ribu bisa sampai 0 ini. Dari life table itu dapat kita ukur keadaan kematian anggota cohort. Jadi pada tahap tertentu, tahap ini ke tahap berikutnya itu kita bisa melihat berapa sih yang masih bertahan, anggota itu yang masih bertahan berapa gitu. Sama seperti ini.
kalau kita analogikan, itu hampir mirip dengan ini, serial dari Netflix yang sangat terkenal pada saat ini. Yang teman-teman saya yakin pasti mayoritas sudah melihat ya, dari ini Squid Games. Nah, di Squid Games itu kan juga dari 460 sekian peserta dari ini permainan pertama, kemudian kita anggap 400 sekian peserta itu adalah cohort. Kemudian melewati permainan pertama berkurang berapa puluh peserta. Nah, yang survive itu dikurangi oleh yang mati. Di permainan kedua tinggal berapa lagi. Sampai akhirnya di permainan terakhir, masuk permainan yang terakhir itu hanya tinggal 2 orang. Nah, sama juga dengan manusia. Mulai dari dia dilahirkan, tingkat kelahirannya yang lahir bersamaan dalam satu kelompok cohort itu banyak, misalnya 400 orang. Kemudian mereka melewati segala macam kondisi kehidupan yang tidak sama secara individu. Kemudian pada akhirnya diikuti terus perkembangannya di setiap tahap kehidupan, di setiap tahap umur itu berapa yang meninggal. Lama-kelamaan kan cohort ini semakin berkurang jumlahnya ya. Kalau di Squid Game kan permainnya itu terus berkurang, terus meninggal satu persatu gitu. Nah, di final games, di permainan terakhir di Squid Games itu kan hanya tinggal 2 orang peserta. Nah, itu juga sama. Ketika mereka memasuki di tabel kematian ini, cohort yang awalnya bayi itu sudah masuk ke tahap lansia, misalnya 85 plus, pasti jumlahnya juga tinggal sedikit. Peluang untuk meninggal itu juga semakin besar. Nah, begitu. Angka harapan hidupnya nanti di life table itu juga bisa dianalisis. Nah, life table ini sebenarnya memiliki banyak sekali kegunaan. Walaupun hitung-hitungannya terkesan, buat apa sih menghitung mati dan hidupnya manusia kayak gitu. Buat apa sih sekelompok masyarakat hitung apa mereka bisa bertahan atau enggak, atau seberapa besar peluangnya untuk terus hidup sampai usia sekian gitu. Kalau kita tidak tahu itu memang terdengar useless atau tidak berguna. Tapi sebenarnya life table ini sangat berguna. Yang pertama, untuk negara itu adalah membandingkan tingkat mortalitas penduduk. Kita bisa tahu kalau laki-laki dan perempuan, life table ini soalnya dibedakan ya antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan karena pengalaman karakteristik genetik atau secara biologis itu mereka juga berbeda, secara fisiologis berbeda, kemudian pengalaman hidupnya nanti juga laki-laki dan perempuan berbeda, risiko-risiko kematiannya juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi life table untuk penduduk laki-laki dan penduduk perempuan itu dibedakan. Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan itu juga berbeda. Nah, dari situ kita bisa membandingkan tingkat mortalitas penduduk. Apakah tingkat mortalitas laki-laki atau tingkat mortalitas perempuan itu bisa dibandingkan itu dengan life table. Kemudian negara juga bisa mengetahui yang namanya angka harapan hidup rakyatnya. Negara bisa mengetahui angka harapan hidup bayi, angka harapan hidup anak. Itu berkaitan juga dengan sebagai indikator keberhasilan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, yang kedua, life table berguna untuk proyeksi penduduk. Tapi, life table yang digunakan untuk proyeksi penduduk sejauh ini bukan life table hasil perhitungan kita, tapi itu adalah hasil analisis statistik yang dilakukan oleh ahli demograf di dunia seperti Cole and Demi, kemudian dari metode Bras, Sullivan, dan lain-lain. Itu sudah ada yang baku. Kalau teman-teman kemarin sudah download di manual 10, itu ada lampiran life table dan juga level of mortality dari berbagai negara.
Nah, ini sama seperti tadi. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu negara, berarti kondisi kesehatan di suatu negara tersebut, misalnya di Indonesia, itu juga semakin baik. Kondisi kesehatan yang baik karena dipengaruhi oleh baiknya infrastruktur kesehatan, baiknya sarana prasarana, sumber daya manusia di bidang kesehatan yang baik. Sampai kalau kita tarik ke belakang, itu adalah sejahteranya masyarakat. Masyarakat sejahtera, mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan, mereka bisa mengakses pelayanan pengobatan. Sejahtera dari mana? Keluarga yang sejahtera karena mereka memiliki kondisi ekonomi yang baik. Nah, dari situ, kalau kondisi ekonomi keluarga baik, pendapatan per kapitanya itu tinggi, berarti suatu negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang baik. Nah, karena seperti itu, life table juga bisa mengukur kondisi kesehatan. Life table juga mampu mengidentifikasi tren kematian. Apakah rendah, sedang, atau tinggi pada kelompok umur tertentu. Kalau di bidang demografi. Kalau di bidang kesehatan, di bidang medis, kedokteran, life table itu bisa mengidentifikasi tren kematian akibat suatu penyakit tertentu. Contoh sederhananya, ada sekelompok orang yang terkena penyakit kanker. Dia teridentifikasi atau sudah positif dinyatakan memiliki kanker stadium 1, misalnya stadium awal. Kemudian dikumpulkanlah sekelompok orang itu, laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Nah, kemudian dalam dunia kedokteran itu mereka bisa membuat life table. Oh, berapa sih berdasarkan hasil statistik ya dan juga pengamatan, berapa sih peluang orang yang terkena kanker stadium 1 itu tadi untuk survive? Berapa peluang orang yang terkena penyakit kanker itu bisa hidup sampai berapa tahun setelah didiagnosis, seperti itu. Jadi maksudnya tren kematian itu adalah seperti ini. Juga berapa, misalnya gini, setelah 5 tahun terdiagnosis kanker stadium 1, berapa orang yang meninggal? Berapa orang yang berpeluang untuk tetap hidup? Nah, itu adalah fungsi life table dalam dunia kesehatan. Masih banyak lagi penyakit-penyakit yang dibuat life table-nya dalam dunia medis kesehatan. Jadi, kalau teman-teman lihat di drama Korea, saya nggak mau menyinggung drama Indosiar karena dokternya cuma bilang maaf saya sudah berusaha. Oke, kalau kita lihat drama-drama dari Hollywood, dari luar negeri, dari Korea misalnya, atau ya mungkin film-film Indonesia yang bagus, yang berkualitas, pasti ada adegan di mana orang yang terkena kanker gitu tanya ke dokternya, dokter berapa sih peluang hidup saya akan bertahan berapa lama gitu. Dokter akan menjawab, kalau dari hasilnya mungkin Anda bisa bertahan berapa tahun lagi. Nah, perhitungan ini bukan hanya asal ucap, tapi perhitungan ini itu didasarkan setelah dokter itu melihat life tables atau tabel kematian. Nah, ini juga kalau kita membuat life table secara kontinu setiap berapa tahun, sekali kayak gitu, misalnya 5 tahunan atau 10 tahunan atau bahkan yang lebih pendek setiap tahun mereka membuat, misalkan datanya itu ada ya. Tapi kalau pemerintah kan pasti mereka memegang data yang komplit, yang tidak diterbitkan pun mereka pasti punya ya data mentah itu tadi. Jadi mereka bisa membuat life table setiap periode waktu yang mereka inginkan. Nah, mereka bisa melihat tren angka harapan hidup masyarakat tuh. Apakah trennya naik, angka harapan hidup terus naik, apakah justru turun, atau fluktuatif gitu. Kalau fluktuatif kenapa? Itu bisa kita cari tahu penyebabnya. Kalau naik terus, oh berarti bagus. Ada peningkatan di bidang kesehatan. Kalau turun,
oh itu kenapa seperti itu. Nah, ini selain kegunaan-kegunaan yang bersifat teoretik dan mengarah ke kebijakan negara, kalau 1, 2, 3, dan 5, dan 4 juga itu juga termasuk kalau tren kematian secara umum, itu lebih bersifat ke kebijakan suatu negara, kebijakan yang terkait dengan kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kegunaan yang nomor 6, itu digunakan oleh pihak-pihak asuransi jiwa dan juga pensiun, jasa penyedia tabungan pensiun. Bisa sih life table digunakan itu karena di life table itu tadi kan ada jumlah orang-orang yang berapa sih yang masih survive, berapa yang masih bisa bertahan hidup, berapa orang yang berpeluang untuk meninggal dari jumlah sekian gitu dari cohort itu. Nah, itu ternyata juga bisa menentukan pihak asuransi jiwa itu menentukan berapa besar premi atau iuran yang harus dibayarkan oleh pesertanya. Misalnya contohnya asuransi jiwa seperti Manulife atau Prudential dan lain sebagainya yang asuransinya itu bersifat internasional ya. Mereka akan menentukan jumlah premi atau jumlah iuran yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di negara sedang berkembang dengan negara maju itu premi asuransinya juga akan berbeda. Apalagi kalau terkait dengan asuransi jiwa dan kematian. Kalau angka harapan hidupnya rendah, kemudian tingkat kematiannya tinggi, kan pasti mereka nantinya harus membayar ini, sering mengeluarkan ini, apa namanya? Ini ya, sering harus mengeluarkan uang asuransi untuk nasabahnya. Kok nasabah sih? Untuk mengguna asuransinya. Sedangkan ini kalau untuk tabungan pensiun, misalnya uang pensiun dari negara, itu kan juga harus melihat angka harapan hidup. Kemudian ada peluang untuk hidup sampai kapan. Orang-orang yang telah masuk masa pensiun, misalnya sampai sekarang itu kalau PNS sudah naik ke sampai usia 65 tahun ya. Bahasa kasarnya begini, pihak jam sostek atau pihak laspen kayak gitu. Mereka akan membuat rincian perhitungan, oh berapa lama lagi sih kami atau pihak asuransi pensiun itu, jaminan dana pensiun itu harus membayar setiap bulannya sampai berapa lama lagi. Rata-rata harus sampai berapa lama. Sampai usia 65 itu sampai usia berapa, kayak gitu. Akhirnya sampai ya nasabah ya, orang pensiunan itu tersebut meninggal, kayak gitu. Nah, ini studi kependudukan itu juga membutuhkan life table untuk mengetahui tingkat fertilitas, migrasi, pertumbuhan penduduk, lamanya perkawinan, lamanya bekerja, itu juga bisa didukung oleh kajian dari life table. Nah, life table ini memiliki asumsi yang teman-teman harus pahami dengan baik. Tidak boleh lupa. Karena hasil perhitungan life table ini itu hanya bekerja pada sesuai dengan asumsi yang ada. Jadi kalau mau mempertahankan angka-angka ini dalam suatu debat, teman-teman harus pegang asumsinya. Nah, jadi dalam perhitungan life table ini kita meniadakan yang namanya migrasi. Penduduk itu dalam life table, dalam asumsi life table itu dianggap atau diasumsikan hanya berkurang karena kematian. Kohort yang semula misalnya 1.000 orang itu akan berkurang karena adanya kematian, berangsur-angsur berkurang karena ada kematian, atau biasa disebut dengan closed cohort. Tidak ada migrasi, jadi dianggap migrasi itu tidak mempengaruhi jumlah kohort.
Nah, ini. Kemudian asumsi yang kedua, tidak ada perubahan dalam risiko kematian. Nah, jadi kematian anggota kohort itu menurut pola tertentu pada berbagai tingkat umur atau deterministik model. Jadi dianggap mulai dari usia sekian 0 sampai dengan 85 plus itu perubahan atau risiko kematiannya itu dianggap sama kayak gitu. Meskipun dalam praktiknya ada kecelakaan, ada kemudian kematian mendadak dan sebagainya itu tidak masuk dalam asumsi life table. Walaupun kenyataannya di semua manusia bisa mengalami risiko kematian mendadak gitu. Tapi risiko kematian dalam life table itu dianggap flat atau datar. Nah, kematian anggota kohort itu harus berdasarkan pola tertentu yang berdasarkan hasil penelitian statistik gitu. Kohort itu untuk lebih memudahkan perhitungan itu biasanya dianggap dari besaran yang tetap atau kita sebut dengan radix life table. Nah, kita tidak otak manusia, apalagi kalau hitung-hitungan manual, itu kan lebih susah membayangkan angka-angka yang bentuknya itu sulit atau tidak cantik kayak gitu kan. Nanti ketika kita menyebutkan misalnya peluang, berapa sih peluang untuk hidup? Kalau kita menyebutkan peluang untuk hidup dari 1.000 orang, 1%, gitu, itu mudah sekali untuk dibayangkan. Tapi ketika kita sudah menggunakan angka yang rumit, berapa sih peluangnya? 1% dari 237.650 sekian gitu. Itu sudah jauh gitu ya. Otak manusia akan memprosesnya dengan sedikit lebih lama. Kalau mereka misalnya genius kayak gitu, mereka bisa ketemu. Tapi kalau orang awam harus membayangkan hal yang rumit seperti itu, mereka akan blank, kehilangan ini ya, maksudnya mereka akan sulit sekali untuk mendefinisikan apa sih maksud dari angka-angka itu. Nah, karena itu, agar lebih mudah kita mendefinisikan kohort, itu kita menggunakan radix life table. Jadi jumlah kelahiran itu kita gunakan dari 1.000, 10.000, atau 100.000. Tapi biasanya yang paling umum digunakan dalam radix life table itu adalah yang 100.000. Yang keempat itu adalah jumlah kematian selama setahun diasumsikan pada interval umur menyebar secara merata. Ini kecuali pada tahun pertama. Tahun pertama kehidupan itu maksudnya adalah usia 0 dan usia 1. Ketika sudah masuk usia setelah itu 0 atau 1 sampai 4. Kalau itu life table-nya adalah life table yang untuk kelompok umur, interval umur 5 tahunan. Nah, jadi dianggap kematian itu terjadi secara merata sepanjang tahun. Tidak menggerombol dalam bulan-bulan tertentu, tetapi kematian itu terjadi sepanjang tahun secara merata. Jika misalnya ada 10 kematian per tahun, itu nanti akan dibagi secara merata selama 12 bulan. Itu. Nah, ini life table itu harus dibedakan untuk laki-laki dan perempuan karena adanya perbedaan riwayat kematian atau mortality experience. Meskipun mereka ada di lingkungan yang sama, misalnya di Provinsi Jawa Tengah, jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki riwayat kematian dan angka harapan hidup yang berbeda. Jadi life table juga disusun dalam bentuk yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Maksudnya perhitungannya harus dibuat sendiri. Sebentar ya, ini ada ibu-ibu ngerumpi, saya tutup dulu pintunya.
di pos pantau aman. Sopo iki kok iso murah-murah telepon iki lho wani-wanine. Ya, maaf. Ini kedengeran apa enggak ya dari sana ya? Dengar, Bu. Terdengar ya? Enggak, maksudnya suara-suara di belakang Bu Rista ini. Dengar. Oh Allah ya. Minta maaf ya Bu Rista. Ada ini mbah-mbah yang saling ngerumpi di depan. Saling berkeluh kesah. Oke, akan saya lanjutkan lagi. Sudah sampai ke asumsi keempat. Berarti sudah selesai. Nah, kemudian ada bentuk life table atau tabel kematian. Ada dua. Ada tabel kematian singkat, ada tabel kematian lengkap. Complete life table atau tabel kematian lengkap, dan abridged life table atau tabel kematian singkat. Kalau complete life table itu interval umurnya atau kelompok umurnya itu 1 tahunan. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang tabel kematian singkat itu interval umurnya 5 tahunan atau 10 tahunan. Tapi yang paling umum itu 5 tahunan. Yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia itu yang 5 tahunan. Kalau 10 tahunan itu kan berarti intervalnya sudah terlalu jauh. Nanti total kematiannya bisa tinggi sekali ya. Jadi yang paling umum digunakan adalah 5 tahunan. Nah, di life table ini rumusnya sederhana, tidak ada rumus yang ribet atau bagaimana, tapi ada notasi-notasi yang teman-teman harus pahami. Nah, misalnya ini di complete life table, QX, atau di berbagai literatur itu ada yang NQX. Jadi di depannya Q ini ada huruf N kecil. Nah, di belakangnya Q ada huruf X kecil. Jadi X ini artinya adalah tahun atau umur. Jadi umur X. Karena ini di atasnya tidak ada N-nya sama dengan 1, jadi tidak ditulis, maka interval umurnya itu adalah X sampai X plus 1. Kalau X-nya 0, itu berarti ya 0 plus 1 sampai 1 tahun. Gitu. Nah, ini kalau ada yang di complete life table itu tetap menggunakan NQX. Tapi kalau di life table yang singkat itu mereka juga menggunakan NQX. Nah, di life table yang complete ini kan ada dua pilihan, ada yang QX doang dan NQX. Tapi N-nya itu bisa diganti 1 gitu kan. Tapi yang di life table ini mayoritas itu menggunakan NQX. N kecil, Q, dan X kecil. Nah, ini untuk interval umur. N ini adalah interval umurnya, apa 5 tahun atau 10 tahunan. X adalah umurnya. Jadi misalnya 5Q 10 itu adalah, maksudnya adalah dari usia 10 sampai plus 5 sampai 10 tahun. Kalau 5Q 5 itu artinya mulai dari usia 5 sampai 5 plus 5. Jadi 5 sampai 10 tahun. Ini adalah contoh tabel kematian yang lengkap. Ada beberapa kolom. Ada juga yang ini mendefinisikan ini nanti sebagai T. Jadi bukan X, tapi mereka menggunakan huruf T. Time, years, atau waktunya atau umurnya itu diganti dengan T. Itu biasanya untuk yang clinical life tables atau tabel untuk ini tadi di bidang medis terkait dengan kondisi klinis itu tadi.
Tapi kalau di demografi kita biasa menggunakan simbol X untuk menyebut tahun. Nah, kalau tabel singkat, like tabel yang singkat, teman-teman bisa lihat di sini di X atau H. 0, 1, intervalnya 1, ini 4 tahunan, jadi 1 tambah 4 jadi 5. 5 tambah 5 jadi 10. Khusus untuk live table itu kita tidak menggunakan format seperti pengelompokan umur pada saat kita melakukan perapian ya, perapian data. Khusus untuk perhitungan live table, usia 0 dan 1 dalam average live table atau tabel kematian singkat itu disendirikan. Usia 0 dan 1. Baru kemudian yang dikelompokkan mulai dari usia 5. 1 sampai 4. Ini juga bisa ditulis 0. Kemudian 1 sampai 4. 5 sampai 10. Tapi ada juga yang menulis seperti ini. Kemudian N-nya atau jumlah tahunnya itu di bagian sini. Sedangkan untuk ini itu kita biasa menulisnya dengan 85 plus untuk usia lansia ini ya. Tapi di sini ada juga yang menulis dengan simbol tak terhingga di sini. 85 plus atau di sini ditulis N-nya tak terhingga. Ada yang kolom N ini itu dihilangkan, jadi nggak perlu ditulis jumlahnya karena kita kan bisa mengidentifikasi dari sini ya. Oh ini intervalnya tahun itu berapa, interval umurnya itu berapa gitu. Tapi ada yang ditambahkan seperti itu. Sebentar saya balas WA dulu. Oke, mohon maaf. Saya kembali lagi. Nah, ini kita masih masuk contoh ya. Fungsi-fungsi dalam live table. Jadi Q tadi, huruf Q kecil, ini teman-teman bisa lihat di sini artinya apa? Probabilitas meninggal. Probabilitas itu artinya adalah kemungkinan. Dalam pelajaran matematika dulu teman-teman sekilas mempelajarinya dalam satu bab sendiri yaitu peluang. Misalnya, peluang orang mendapatkan dadu bermata 6 dalam satu kali lemparan. Nah, seperti itu kan kalau dulu matematika zaman SMA, bab peluang itu seperti itu. Nah, kalau dalam statistik, probabilitas itu juga sering muncul dalam ilmu demografi, khususnya live table, probabilitas itu juga muncul. Nah, khusus untuk probabilitas itu yang teman-teman harus pahami adalah jika peluangnya 100%, kalau dalam persen, berarti diubah menjadi probabilitas sama dengan 1. Jadi probabilitas 100% sama dengan 1. Kalau peluangnya atau probabilitasnya 0%, jadi 0. Probabilitas ini, NQX ini nilainya adalah mulai dari 0 sampai dengan 1. Jadi 0, sekian, 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 sampai 1,00. Nah, probabilitas di sini sendiri apa? Probabilitas meninggal antara umur tepat X dan X plus N. Jadi berapa sih? Misalnya 1.000 orang di kohort 1.000 orang usia misalnya 1 sampai dengan 5 tahun. Itu probabilitasnya untuk meninggal berapa persen atau 0, berapa itu dicerminkan atau dilambangkan dengan NQX. Nah, yang kedua itu adalah NPX.
ini adalah lawannya dari probabilitas meninggal, tapi probabilitas hidup. Probabilitas orang yang hidup itu adalah sisa dari probabilitas orang yang meninggal. Misalnya, orang yang suatu kohort tertentu, suatu kohort misalnya, kohort usia misalnya 1 sampai 4 tahun. Kemudian probabilitas untuk mati misalnya 0,2. Ini hanya angka acak ya. Berarti kalau seseorang itu kemungkinan untuk meninggalnya 0,2 atau 20% ketika usia tepat 1 tahun sampai usia 4 tahun, maka probabilitas untuk hidup itu adalah 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Jadi, kalau probabilitas seseorang itu untuk mati hanya 0,2 atau 20%, maka kemungkinan atau peluang dia untuk bisa bertahan, survive, atau untuk tetap hidup antara usia tepat 1 tahun sampai usia 4 tahun itu adalah 1 dikurangi 0,2 atau 0,8 atau 80%. Nah, konsep probabilitas seperti itu. Teman-teman tidak perlu bingung. Nah, kemudian yang simbol ketiga itu ada L kecil x. Jumlah orang yang hidup antara umur tepat X. Kalau average life table NLX antara umur tepat X sampai X plus N. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah simbol NDX. L kecil itu artinya adalah life, jumlah orang yang hidup. D kecil di sini diingat-ingat adalah jumlah orang yang mati atau jumlah kematian. Disimbolkan dengan NDX. Artinya adalah jumlah orang yang meninggal antara umur tepat X dan X plus N. Nah, setelah itu ada lagi fungsi berikutnya. Kalau tadi ada L kecil, ini ada L besar. Ini bedanya jauh banget ya. Kalau tadi life artinya jumlah orang yang hidup. Kalau ini L besar adalah jumlah tahun orang hidup atau person years live yang dijalani seseorang antara umur tepat X dan X plus N. Nah, kalau ini ada T besar X, jumlah tahun orang hidup setelah umur X. Person years live setelah umur tepat X sampai semua anggota kohort tersebut meninggal. Kalau L ini satu orang, misalnya satu kohort, kalau T ini dihitung berdasarkan seluruh kohort. Nanti ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. Kemudian yang terakhir, itu adalah E0. E0X. Ada yang melambangkan seperti ini, ada yang melambangkan hanya EX tanpa tanda 0, EO tanpa tanda ini. Kalau saya lebih prefer itu menyebutnya EX karena dalam perhitungan proyeksi nanti itu E0 itu adalah angka harapan hidup saat lahir. Jadi kalau E0X itu kan jadi ini rancu dengan angka harapan hidup saat lahir. Karena ada angka harapan hidup setelah seorang tersebut mencapai usia sekian, itu kan ada. Nah, seperti ini angka harapan hidup. Expectation of life at age pada usia X gitu. Jadi ketika kita menyebut X 0 itu pada saat usianya masih 0. Sesaat setelah dilahirkan itu kita sudah memiliki perkiraan angka harapan hidup sekian.
Kayak begitu. Ini juga yang menjadi penentu indikator kesehatan, kemajuan bidang kesehatan di suatu negara. Kalau E0 atau angka kelahiran angka harapan hidup setelah lahir itu tinggi, itu berarti kondisi kesehatan masyarakat dan juga fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, sarana prasarana kesehatan itu sudah baik, sudah maju. Kayak begitu. Kalau EX itu adalah pada usia tepat X. Mencapai ulang tahunnya yang ke X. Berapa sih angka harapan hidup Bu Rista? Setelah Bu Rista ulang tahun ke-30 nanti, misalnya di tahun depan, itu nanti ada. Buat life table ini ada. Bisa dihitung. Nah, rumus-rumusnya sekilas seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan. Khusus untuk person years live atau L besar untuk usia 0 dan usia 1, kalau average life table adalah 1 sampai 4, itu kita menggunakan rumus ini. Kita menggunakan rumus peluang 0,3 ditambah 0,7 kan 1. Ini karena pada dua kelompok usia ini, usia balita ini, bayi di bawah 5 tahun ini, diasumsikan kematian itu jauh lebih besar pada tahun-tahun pertama mereka hidup. Gitu. Anak-anak bayi itu lebih rentan ketika mereka masih berusia misalnya di bawah 2 tahun. Contohnya pada saat bayi usia 0 hari sampai 28 hari, itu mereka memiliki risiko mengalami kematian itu yang lebih tinggi daripada setelahnya. Kemudian usia 100 dibandingkan dengan usia berapa bulan, 100 hari misalnya dengan berapa bulan, itu juga berbeda. Jadi khusus untuk ini itu tahun-tahun kehidupannya itu tidak bisa dianggap merata. Kalau yang udah besar ini kita bisa ini menganggapnya merata tahun-tahun kehidupannya, tapi khusus untuk L0 dan L1 atau L1 sampai 4 itu tidak merata. 1 sampai 5 gitu itu tidak merata. Juga untuk life table, karena biasanya life table itu kan open ended, atau tadi yang di kolom N ditulis dengan simbol tak terhingga, atau kita bisa tulis 85 plus, itu kita menggunakan rumus ini. Nah, khusus untuk total years live atau total tahun hidup dari cohort itu untuk usia 85 plus itu juga menggunakan rumus yang berbeda. Rumusnya seperti ini. Teman-teman bisa cermati. Ini untuk peluang tadi. Peluang untuk hidup plus peluang untuk mati sama dengan 1. Jadi kalau mencari peluang untuk hidup adalah 1 dikurangi peluang untuk mati. Kalau mencari peluang untuk mati tinggal 1 dikurangi peluang untuk hidup. Nah, seperti itu teman-teman, nanti bisa melihat slide ini, nanti akan Bu Rista kirimkan untuk mengerjakan yang namanya life table. Ini adalah contoh dari life table. Jadi kalau teman-teman nanti mengerjakan life table itu selalu ada ini probability of dying. Ini misalnya ada yang sudah diketahui, ada yang belum. Ada yang diketahuinya tuh ini. Ada yang diketahuinya tuh ini. Kayak gitu. Ada yang diketahui itu orang yang hidup. Dan bentuk dari life table ini kadang ada yang dibolak-balik. Misalnya ini DX itu ditaruh di depan, LX itu ditaruh di belakang. Ada yang seperti ini. Ada yang QX ini tidak ditaruh di depan seperti ini, tapi ditaruh setelah ini DX, karena di sini ada jumlah kematiannya. Jadi teman-teman harus tidak menghafalkannya kolom berapa dikali kolom berapa seperti yang kita melakukan perhitungan indeks Myers, tapi teman-teman harus mengetahui konsepnya. Ini apa per apa dikali apa, kayak gitu. Nah,
seperti ini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana menghitung peluang atau kemungkinan untuk hidup dan kemungkinan meninggal dari suatu populasi kohort. Nah, ini data yang kita butuhkan adalah MX atau ASDR, X Specific Data Rate. Kalau kita mengerjakan lab table, biasanya ada data ASDR. Baru kemudian kita kita konversi untuk mengetahui peluang untuk meninggal dan peluang untuk hidupnya. Nah, ini contohnya nanti. Contoh bagaimana kita harus melengkapi lab table. Kalau di sini kita diberikan satu clue ASDR untuk kelompok usia 85 plus 0,17 sekian. Teman-teman harus cari tahu nih ASDR itu 0,17 itu per berapa penduduk. Specific rate-nya itu untuk berapa penduduk. Nah, ini kemungkinan mati itu sudah diketahui untuk peluang untuk meninggal untuk kelompok umur. NQX itu nanti juga akan sangat berguna ketika teman-teman melakukan proyeksi penduduk ya. Ini QX. Karena kohort itu kan selalu berkurang sesuai dengan ini, dianggap selalu berkurang sesuai dengan peluangnya meninggal. Berkurangnya itu jumlahnya sesuai dengan peluangnya meninggal. Sampai akhirnya ketika masuk usia 85 plus, peluang untuk meninggalnya sampai 1. Artinya untuk open-ended atau orang usia 85 plus sampai tak terhingga usianya berapa, mereka pasti akan meninggal satu persatu sampai akhirnya habis kohortnya menjadi 0. Kayak gitu. Oke, slide-nya sudah habis. Saya yakin banyak teman-teman yang masih bingung itu bagaimana. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung. Nah, oh ya, sambil menunggu ada yang bertanya, Bu Rista mau menjelaskan lebih lanjut tentang kohort tadi. Sekelompok masyarakat, sekelompok orang, laki-laki sendiri, perempuan sendiri yang dikumpulkan untuk menjadi istilahnya menjadi subjek penelitian. Mereka memiliki karakteristik yang sama dan diikuti alur kehidupannya atau diikuti kehidupannya mulai dari ketika mereka lahir sampai meninggal. Itu adalah bahasa ringannya atau bahasa sehari-harinya dari kohort. Dalam dunia demografi, kohort itu bisa diilustrasikan seperti ini. Kohort life table itu diambil berdasarkan karakteristik usia. Usia yang sama. Kalau di sini, misalnya saya mau membuat kohort berdasarkan kelompok umur 5 tahunan. Jadi di sini orang yang pada tahun 1990 ini berusia 0 sampai 4 tahun itu merupakan satu kohort. Mereka masuk dalam satu kelompok kohort. Contohnya ini laki-laki gitu ya, laki-laki usia 0 sampai 4 tahun di tahun 1990 itu masuk dalam satu kohort. Nah, pada periode tahun 1995 orang-orang ini tadi itu sudah masuk ke sini. Dia sudah berusia 5 sampai 9 tahun. Seterusnya terus usianya terus bertambah seiring dengan tahunnya yang bertambah. Sampai pada tahun 2030 itu mereka akan mencapai usia 40 sampai 44 tahun. Nah, ini kalau dipanjangkan lagi ditarik ke bawah sampai usia 85 plus itu tahunnya nanti di sini juga akan bertambah. Nah, gini, tapi ini tempatnya nggak muat, jadi Bu Rista hanya mengilustrasikannya sampai 40 dan sampai 44 saja. Nah, apakah jumlah orang dari usia ini itu sampai tahun 2030 ini akan tetap sama? Sama nggak jumlahnya?
Oke, Bu Rista jawab sendiri ya. Jumlahnya pasti tidak akan sama. Kelompok usia 0 sampai 4 tahun ini nanti secara terus-menerus jumlahnya akan berkurang karena adanya peristiwa kematian. Misalnya jumlahnya di sini 100.000, sampai di sini nanti mungkin tinggal 90.000 sekian. Nah, peristiwa berkurang-kurangnya kohort itu tadilah yang bisa digambarkan dalam live table. Itu adalah penjelasan singkat atau gambaran singkat tentang kohort. Diikuti terus peristiwa kehidupannya yang terkait dengan demografi mulai dari tahun 1990 sampai terus. Ini contohnya seperti itu. Kohort itu sendiri digunakan dalam bidang demografi khususnya untuk penelitian SDKI atau Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Jadi ketika pemerintah melakukan survei SDKI, mereka sudah memiliki kohort. Makanya dari periode kohort, misalnya tahun 2000, kemudian periode SDKI tahun 2000 misalnya, kemudian ada SDKI tahun 2005, itu yang diwawancara, yang dilihat bagaimana siklus hidupnya, berapa jumlah anak yang dilahirkan, dan sebagainya, itu adalah orang yang sama. Jadi mereka sudah memiliki daftar nama-nama sampel kohort itu siapa saja gitu. Kemudian di setiap berapa tahun sekali, kalau SDKI misalnya itu 5 tahun sekali, itu mereka akan terus diwawancara. Misalnya nih, tahun 2020, saya masih memiliki 2 anak ketika saya menjadi kohort. Tahun 2025 nanti ditanya, Ibu anaknya sudah berapa? Gitu. Apa masih 2 atau sudah tambah dan sebagainya. Pernah sakit apa dan sebagainya. Nah, itu adalah kohort. Tapi kalau live table ini tidak perlu wawancara seperti SDKI ya, karena kita hanya melihat jumlah orang yang hidup, berapa yang meninggal, kemudian dihitung peluangnya. Peluang untuk hidup dan peluang untuk meninggal. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya sambil mengirim materi di ini ya, di kolom chat. Silahkan teman-teman bisa download. Bu, saya izin bertanya. Iya Mbak, silahkan. Mbak siapa? Aisyah Nur Indra Cahyani, Bu. Oh iya, Mbak Aisyah, silahkan. Yang tadi LX kecil sama NLX besar, itu kan yang LX kecil itu jumlah orang hidup. Nah, yang NLX besar itu kan jumlah tahun orang hidup. Nah, itu bedanya apa ya, Bu? Oke, sebentar ya Mbak. Oke, Mbak Aisyah tadi menanyakan NLX. Ini mohon dimaklumi karena ini kan nggak ada fitur huruf-huruf kecil itu ya. Jadi ini maksudnya N kecil, L kecil, dan X yang imut-imut kecil itu. Itu artinya jumlah orang yang survive atau hidup. Jumlah orangnya, berapa orangnya gitu maksudnya. Berapa orangnya yang bertahan hidup gitu pada usia X. Nah, jawabannya pasti sekian orang gitu kan, atau sekian jiwa, titik orang gitu. Kalau untuk NLX yang L-nya kecil. Nah, kalau untuk L besar X atau N L X seperti ini,
itu adalah berapa tahun? Berapa jumlah tahun orang tersebut hidup? Bukan berapa orangnya yang hidup, tapi berapa tahun. Berapa jumlah tahun. Jumlah tahunnya berapa? Gitu. Tidak bisa saya edit ya. Jadi di sini untuk ini jawabannya adalah sekian tahun. Gitu. Kalau ini berapa NLX misalnya? Jawabannya adalah sekian orang, sekian jiwa. Misalnya 100.000 jiwa. Kalau ini life yang L besar itu adalah jumlah tahunnya. Berapa tahun? Oh, ternyata 100 tahun. Misalnya seperti itu. Nah, rumusnya itu nah, ini. N ini artinya adalah interval umurnya dikali LX plus N. Itu tadi ini berarti jumlah orang ya. Jumlah orang pada saat tepat X plus jumlah orang pada usia X plus N per 2. Jumlah tahun hidup. Ya, bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih sudah paham. Ya, oke teman-teman yang lain. Sambil ini ya di-download ya materi yang saya share di chat. Jangan lupa juga buat yang belum mengisi presensi di OJW. Daripada kelupaan nanti. Bu, izin masuk, Bu. Iya, silakan. Mas siapa? Saiful. Oke, Mas Saiful, silakan. Mungkin gini, Bu. Kalau hanya rumus-rumus itu kurang memahami gitu, Bu. Ada nggak, Bu, kayak soal-soal buat latihan gitu, Bu? Loh, kalian nanti tugasnya itu. Soalnya kalau lihat rumus gitu kayak kurang paham gitu loh, Bu. Kalau nggak langsung praktek gitu. Iya, setelah ini kalian bisa langsung praktek nanti. Oke, Bu. Terima kasih. Iya, memang Burista belum menjelaskan tadi ya. Pertemuan hari ini itu tugasnya adalah tugas terakhir kita sebelum UTS. Ingat minggu depan UTS. Jadi sebelum UTS ini teman-teman harus menghitung live table. Nanti setelah ini Burista maksimal di malam hari ya, sampai malam nanti akan mengirim live table seperti ini. Contohnya, tapi bukan yang itu tadi, bukan yang di PowerPoint yang ini tadi. Mirip seperti ini ya, cuma ya bukan ini gitu. Nanti Burista akan mengirim live table yang belum lengkap seperti ini. Tugas teman-teman adalah melengkapi live table. Nah, itu nanti harus teman-teman ini apa namanya? Lengkapi ini adalah salah satu tugasnya. Kemudian teman-teman harus membuat laporan praktikum ya, mulai dari proses perapian data sampai dengan live table. Sebelum perapian data itu ada kalau yang menghitung indeks-indeks itu sudah apa belum ya? Kayak indeks Maya itu nggak, Bu? Iya, itu sudah dikirim apa belum ya? Burista kok lupa ingatan. Udah sih, Bu, kayaknya. Udah dikerjain deh. Iya, oke. Kan kemarin Burista di minggu-minggu sebelumnya sudah menginstruksikan, menyarankan untuk mencicil
perhitungannya. Nah, itu teman-teman mulai dari perhitungan perapian data dan sebagainya itu silahkan dikumpulkan dalam satu laporan praktikum. Sampai terakhir adalah live table ini. Tapi live table soalnya masih Bu Rista akan share nanti malam ya. Laporan praktikum silahkan dicari yang sesuai dengan format UNS. Tentunya ada tujuan dan sebagainya, latar belakang singkat, kemudian ada tujuan praktikum, kemudian ada alat dan bahan. Biasanya sih, kalau cuma perhitungan kayak gini, alat dan bahannya mungkin hanya laptop, kemudian ada Microsoft Excel, dan sebagainya. Kemudian ada cara kerja, seperti itu. Nah, teman-teman pasti udah paham lah ya semester 3. Oke, laporan praktikum tidak usah terlalu panjang lebar. Misalnya yang bertele-tele atau kata pengantar dan sebagainya itu tidak perlu panjang lebar, cukup hanya ke intinya saja, beserta dengan ada embel-embelnya sedikit misalnya di bagian rumus-rumusnya atau bagaimana atau cara langkah-langkah praktiknya itu juga penting. Dan ingat, ini tugas berkelompok. Yang dari kemarin kan tugas kelompok, sama ini juga tugas kelompok. Nanti untuk tugas itu akan Bu Rista sediakan folder di Google Drive. Teman-teman bisa kirim atau setor tugas itu di folder Google Drive tersebut. Tuh, Bu Rista kapok ini lewat OCW karena ada beberapa itu yang tidak bisa di-download dan kesempatan kalian untuk mengirim tugas itu hanya sekali. Setelah teman-teman mengirim tugas itu tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Walaupun dari sananya, dari UN sana menginstruksikan untuk semua kegiatan itu harus ke record atau harus lewat OCW gitu, tapi ternyata media OCW-nya itu sendiri belum perfect, belum komplit gitu, masih banyak kendala. Jadi kita kirimnya lewat Google Drive aja ya untuk tugas ini. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau bingung, nggak apa-apa kalau bingung. Bu, izin masuk lagi, Bu. Ya, silakan Mas. Untuk yang perapihan umur muda itu udah belum sih, Bu? Oh, Kayaknya gini ya. Saya tadi lupa menginfokan ke kelas yang satunya. Jadi untuk proses perapian umur itu maksudnya belum dikirim gitu ya, Mas? sepertinya belum dijelasin gitu, Bu. Yang usia muda. Oh ya. Jadi untuk perapihan umur teman-teman bisa menggunakan metode yang UN plus koreksi dan juga metode ini reorientation quadratic method. Gunakan dua itu saja. Jangan menggunakan yang ada di PDF-nya panduan BPS. Karena kita harus melakukan interpolasi dan sebagainya dan data-data yang itu sangat rumit. Jadi itu di-skip saja ya teman-teman. Insya Allah kalau untuk yang metode UN plus koreksi dan reorientation kuadratik itu kita tidak membutuhkan data tambahan seperti data kelahiran per kelompok umur itu dan sebagainya. Jadi itu lumayan mudah. Seperti itu. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Kalau Ibu, tidak ada, oh iya ya, masih ya, silakan. itu kan ada 2 cara ya, Bu, ya. Boleh milih salah satu nggak, Bu? Untuk yang perapian umur, Ya. 2 Mbak, dikerjakan semua. Bu Rista Oh, iya. kejam ya, tapi itu mudah kok kalau kalian pakai Excel. Nanti teman-teman itu bisa melihat perbandingan hasilnya dari 2 metode itu selisihnya berapa gitu teman-teman, biar teman-teman itu tahu gitu. Yuk, yang mau bertanya lagi mungkin. Oh iya, untuk deadline tugas itu adalah weekend minggu depan ya. Jadi setelah, kalau teman-teman kan jadwalnya UTS itu hari Kamis, Bu Rista infokan untuk UTS itu jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan. Jadi kalau teman-teman, Mas Saiful sudah menangis sambil tertawa atau tertawa sambil menangis nih di kolom chat. Jadi teman-teman nanti UTS-nya mulai kita bulatkan saja jam 2 gitu ya. Atau mungkin 13.55 bisa. Terserah teman-teman aja nanti. Sesuai dengan jadwal perkuliahan biar enggak tempuk atau apa ya? Tabrakan dengan jadwal kalau ada UTS yang lain, mata kuliah yang lain yang UTS. Jadi teman-teman harus semangat, jangan lupa untuk belajar. Tapi tenang aja, teknik demografi UTS-nya nggak susah kok. Nggak mungkin Bu Rista kasih hitung-hitungan lewat Google Form gitu. Harus membuat tabel lewat Google Form. Kan susah, nggak ada pilihan, nggak ada fiturnya. Oh iya, tadi juga berkaitan dengan UTS. Ini, teman-teman diharapkan apa ya? Saya kalau nggak ada instruksi dari pusat, baik dari UNS atau dari prodi untuk on cam, saya nggak akan meminta teman-teman selama UTS untuk on cam. Jadi ya medianya cuma itu saja, Google Form itu saja, tidak perlu kalian login ke Zoom, tidak perlu Bu Rista pantau satu persatu lewat Zoom, tapi Bu Rista percaya dengan kalian. Tapi nanti kalau ada instruksi, misalnya instruksi dari prodi atau dari pusat, kita harus on cam, Bu Rista harus ngawasin ini 60 mahasiswa satu persatu, ada berapa ini? 40 lebih mahasiswa ini, ya kita terpaksa melakukannya. Tapi sejauh ini belum ada instruksi untuk bagaimana teknis UTS-nya. Kalau sampai minggu depan nggak ada instruksi ya, teman-teman bisa kok ngerjain UTS sambil rebahan. Silahkan. Oke, jadi nanti untuk tugas seperti apa, maksudnya poin-poin tugasnya seperti apa, insya Allah akan Bu Rista infokan lewat grup WA. Mohon maaf banget, ini ada Bu Rista, ada jadwal rapat ya 3:30, jadi Bu Rista terpaksa harus mengakhiri perkuliahan yang memusingkan hari ini. Oke, ketemu lagi di jadwal UTS minggu depan. Materi-materi terkait dengan live table yang belum Bu Rista share, masih harus Bu Rista cari dulu foldernya di mana. Yang Bu tampilkan hari ini tuh belum ketahuan di mana foldernya ya, Bu Rista lupa. Nah, setelah ketemu nanti akan Bu Rista share lewat Google Drive, yang linknya itu sudah Bu Rista bagikan kemarin ya. Atau nanti juga bisa saya share lagi linknya di grup WA. Jadi selamat mengerjakan laporan praktikum, bisa dicicil mulai hari ini, dan kita akhiri dulu perkuliahan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Iya. Ibu. Jangan lupa makan semuanya ya.